Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas cara menginstal RDLC Report dan RDLC Report Viewer di Visual Studio 2019. Perlu diketahui bahwa Visual Studio 2019 itu secara default tidak terinstall RDLC Report ya. Maka kita perlu menginstalnya secara manual. Langkahnya kita buat saja sebuah project baru untuk membuka jendela Visual Studio-nya. Kita buka aja. Kita buat sebuah project Windows App ya dengan bahasa pemrograman VB.NET. Kita next saja. Ini misalkan saya namai RDLC Report. Terus Net Framework-nya saya biasa pakai Net Framework 4 atau bisa Anda pilih di atasnya. Kita pilih Create. Oke, tunggu sebentar proses pembuatan project. Ya, kalau sudah ditampilkan menu-menu di Visual Studio, langkah pertama kita perlu menginstal RDLC Report-nya. Caranya kita pergi ke bagian menu Extension, terus kita klik Manage Extension. Tunggu saja ditampilkan tampilan seperti ini. Terus kita cari aja RDLC di bagian sini ya. Maka akan dimunculkan tampilan seperti ini. Anda install saja Microsoft RDLC Report Designer. Nah, ini Anda install, ini Anda klik ya. Ini berhubung kemarin sudah saya install, maka tandanya akan ada tanda cawang seperti ini. Kalau belum diinstal itu mesti ada tombol downloadnya. Nah, itu Anda install, ikuti proses yang muncul, gampang saya rasa untuk menginstalnya. Setelah itu setelah Anda install RDLC Report, Anda juga perlu menginstal Microsoft Reporting Service Project. Bawahnya ini dengan cara mengset di bagian kotak ini report saja, maka akan dimunculkan hasil sortingan seperti ini. Anda install yang Microsoft RDLC Report Designer dan Microsoft Reporting Service Project. Ini pastikan ada tanda cawang seperti ini. Kalau belum biasanya muncul download saja dan install saja. Seperti itu dua ini. Kalau suruh restart Visual Studio-nya, restart saja Visual Studio-nya. Kalau sudah, Anda sudah bisa menambahkan sebuah file RDLC Report di project Anda. Caranya pergi ke Solution Explorer, klik kanan, terus add new item. Anda sudah bisa memasukkan sebuah file RDLC Report ke dalam project Anda. Tinggal search saja di bagian add new item ini, report, maka RDLC Report yang ditandai dengan report ini akan dimunculkan. Anda bisa namai RDLC Report-nya, terus bisa Anda klik add. Ditunggu sebentar. Nah, maka akan ditampilkan RDLC Report seperti ini untuk desainernya. Anda bisa menambahkan beberapa item di dalam RDLC Report, bisa berupa text box, line, dan sebagainya. Ini bisa Anda tuliskan, ini saya add sebuah text box. Pemula, misalkan seperti itu ya. Yang jadi masalah ketika Anda menginstalkan dua buah item tadi, itu RDLC Report Viewer-nya biasanya belum terinstall di dalam toolbox.
itu perlu Anda instalkan tersendiri ya. Ini installnya bukan ke sistem komputer ya, tapi kita akan menginstal RDLC Report Viewer ke dalam projectnya. Jadi bukan ke sistem aplikasi Visual Studio-nya, tapi kita menginstalkan RDLC Report Viewer-nya ke dalam project yang kita buat. Jadi nanti ketika kita membuat project lagi ya, kita harus menginstal lagi untuk report viewer-nya. Tapi yang untuk 2 item yang saya jelaskan tadi itu tidak perlu Anda install berulang-ulang, karena 2 item tadi sudah terinstall di dalam sistem Visual Studio-nya. Sedangkan report viewer-nya itu akan kita instalkan ke dalam project-nya. Jadi nanti ketika project itu di debug, hasilnya itu bisa akan langsung digunakan di komputer klien tanpa menginstalkan report viewer runtime-nya. Jadi langsung bisa digunakan. Caranya sebenarnya sangat gampang sekali ini, yaitu dengan cara Anda pergi ke menu tool, terus Anda pilih NuGet Package ini ya, manager ini, Anda pilih yang Package Manage Console. Ini Anda klik saja ya. Ini kurang besar, letaknya di bawah biasanya. Ketika Anda klik tadi, maka akan ditampilkan Package Manage Console sebagai berikut. Terus Anda pastikan baris kode yang sudah saya sertakan di deskripsi video ya, seperti ini. Nah ini Anda pastikan ini, nanti akan saya sertakan di deskripsi video. Terus Anda enter saja, maka proses menginstal RDLC Report ke dalam sebuah project akan dilaksanakan. Nah, dan jika dimunculkan tampilan seperti ini berarti sudah terinstall ke dalam project ya, bukan ke dalam sistem app-nya, supaya nanti kita lebih mudah mendistribusikan aplikasi yang kita desainkan ke komputer-komputer klien dan tidak usah menginstalkan RDLC Report runtime-nya. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, ini kita close saja. Terus ini bisa kita tambahkan sebuah item report viewer untuk RDLC-nya. Kita cari report viewer. Lah ini sudah dimunculkan di sini, bisa Anda dragkan saja di wilayah form inilah. Ini tinggal kita pilih reportnya yang kita barusan buat tadi. Terus ini bisa kita dockkan in parent container, nah, seperti ini. Terus bisa kita jalankan. Nah, tunggu sebentar proses pembulitan sebuah project. Ya, akan ditampilkan tampilan seperti ini. Berarti ini sudah berhasil dilakukan ya. Nah, setelah itu bisa kita close. Kita lihat output dari project kita ini. Tadi saya simpan di sini ya. Untuk output dari project kita biasanya di folder bin, terus di bagian folder debug. Nah, di sini terdapat komponen-komponen pendukung dari aplikasi yang kita buat. Nah, semua komponen ini harus Anda sertakan ya di dalam komputer klien, dan Anda harus mencetakkan semua ini, dan jangan Anda cuma ngopikan file Excel saja ya, karena semuanya saling berhubungan. Kalau Anda cuma mengkopikan file Excel saja, maka RDLC Report Viewer tadi tidak akan bisa dibuka di komputer klien. Nah, ini misalkan saya copy saja, misalkan saya letakkan di folder D.
Mana folder D saya ini? Kita letakkan di sini saja. Ya, debug ini ya. Atau kita coba langsung ya. Kita coba langsung di dalam Windows XP ya, menggunakan VirtualBox. Windows. Coba apakah RDLC itu bisa digunakan tanpa harus menginstalkan report viewer runtime-nya. VirtualBox. Nah, ini kita coba. Saya sudah menginstalkan VirtualBox. Bagi yang tidak tahu VirtualBox, bisa searching saja di Google ya. Nah, ini saya sudah menginstalkan WinXP. Kita mulai saja. Agak lama sebelum menunggu ini, sambil menunggu ini loading. Nah, ini sudah loading ya. Kita minimize dulu aja. Bentar kita tunggu aja ya. Ya, sudah dijalankan Windows XP di dalam Windows 11. Nah, kita buka file debug tadi. Wah, bukan ini ya, bentar, ini salah ini tadi. Ini seharusnya debugnya saya letakkan di virtual. Nah. Aduh, kok sangat lambat. Ganti file tujuan. Oke, kita kembali ke VirtualBox untuk hanya sekedar mengetes saja apakah project yang kita buat tadi bisa berjalan di Windows XP tanpa menginstalkan report viewer runtime-nya. Kita coba cek di control panel apakah ada report viewer runtime-nya ya. Nah, ini tidak ada ya, tidak saya instalkan ya untuk report viewer runtime-nya ya, cuma NetFramework versi 4 saja. Oke, kita coba di folder debug ini. Nah, tapi dengan syarat semua file di folder debug ini Anda sertakan juga. Tadi file utama exe-nya adalah sepertinya ini. Kita buka saja. Oke, sepertinya berhasil. Oke. Nah, jadi itu gunanya menginstal report viewer ke dalam project. Jadi ketika kita membagikan aplikasi yang kita desainkan, kita tidak perlu menginstalkan RDLC report viewer runtime-nya. Oke, seperti itu. Oke ya, mungkin tutorial saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tutorial-tutorial saya selanjutnya. Oke, terima kasih.